Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Akhirnya mereka turun di sebuah gunung yang tenang dengan rumah bambu di atasnya. Setelah mereka turun, mereka langsung melihat Ying Xuanzi berdiri dengan tangan di belakang di depan rumah bambu miliknya. Bahkan jantung Lin Dong berdebar kencang saat ini. Dia melepaskan Ying Huan-Huan dan mereka berdua mendarat dengan tenang. Ying Huan-Huan telah menghilangkan semua keaktifannya saat ini dan mendarat dengan patuh. Matanya bahkan tidak berani berkeliaran sembarangan. Sikapnya benar-benar berbeda dari dirinya yang biasanya bersemangat. Saat Lin Dong dan Ying Huan-Huan mendarat, Ying Xuanzi yang berpakaian putih juga perlahan berbalik. Dia baru saja akan berbicara ketika Lin Dong melihat matanya tiba-tiba berhenti pada Ying Huan-Huan. Pada saat itu, Lin Dong bisa merasakan pupil mata Ying Xuanzi menyusut sedikit. Apakah dia merasakannya? Lin Dong mengerucutkan bibirnya saat melihat adegan ini. Perubahan ekspresi Ying Xuanzi sangat kecil dan hanya Lin Dong yang telah mengamatinya dengan cermat, yang mampu mendeteksinya. Namun, ekspresi sang pembuat dengan cepat pulih. Kalian berdua benar-benar pandai membuat kekacauan. Kalian tidak hanya mencuri sitar Phoenix surgawi, tapi kalian bahkan membunuh seorang tetua dan 2 jenderal jiwa. Kalian benar-benar tahu cara membuat masalah. Ying Xuanzi menatap mereka berdua dan berkata. Lin Dong tertawa getir. Menilai dari kata-katanya, dia sekarang yakin bahwa orang yang diam-diam melakukan intervensi adalah Ying Xuanzi. Ayah, orang-orang dari gerbang Yuan datang mencari masalah. Jika kita tidak membalas, kemungkinan besar kitalah yang gagal kembali, gumam Ying Huan-Huan. Untungnya, Ren Yuanzi tidak mengetahui identitasmu kali ini. Kalau tidak, gerbang Yuan tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Lagi pula, kompetisi sekte besar belum dimulai. Ying Xuanzi memelototi Ying Huan-Huan sebelum berbicara. Ren Yuanzi, mata Lin Dong mengeras. Sepertinya itu adalah ketua sekte gerbang Yuan yang datang mengejar mereka. Namun, karena masalah ini tidak diketahui, aku akan membiarkannya pergi. Orang-orang dari Yuan Gate, selama hal ini tidak dilakukan secara terbuka, tidak masalah jika kamu membunuh mereka. Suara Ying Xuanzi berhenti sejenak sebelum berbicara dengan lemah. Lin Dong dan Ying Huan-Huan jelas menghela napas lega ketika mendengar kata-katanya. Huan-Huan, kamu harus kembali dan mengembalikan sitar Phoenix surgawi kepada paman bela diri Qilei. Meskipun benda itu milikmu, benda itu tetap harus ditempatkan di balai langit sampai kekuatanmu mencapai tingkat tertentu. Ying Xuanzi berbicara kepada Ying Huan-Huan. Ying Huan-Huan mengangguk patuh. Mata besarnya menatap Lin Dong. Setelah itu, dia menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua dan berkata, aku pergi. Kamu harus berdoa untuk dirimu sendiri. Setelah berbicara, wanita muda itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan meninggalkan gunung ini seolah-olah dia sedang melarikan diri. Hal ini menyebabkan Lin Dong merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Gadis ini? Ying Xuanzi melihat cahaya yang menghilang di kejauhan sebelum dia tertawa tanpa sadar. Wajahnya yang seperti batu giok mengandung ekspresi memanjakan dan penuh kasih sayang yang tidak dapat disembunyikan. Penglihatannya perlahan-lahan ditarik. Senyuman di wajahnya juga perlahan menghilang saat dia melihat ke arah Lin Dong. Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya, kamu tahu apa yang terjadi pada Huan-Huan, kan? Apakah Master Sekte juga menyadarinya? Aku sudah merasakannya sejak dia masih muda. Namun, tidak disangka dia akan berinteraksi dengan roh ketika dia sedang membentuk Yuan spiritnya. Ying Xuanzi menghela nafas. Ekspresinya agak rumit. Gadis itu, sebenarnya adalah seorang reinkarnator. Hanya saja aku tidak tahu ahli terhebat dari zaman kuno mana yang dia miliki di kehidupan sebelumnya. Lin Dong terdiam dan matanya sedikit khawatir. Dia khawatir Ying Xuanzi akan merasakan noda di hatinya karena Ying Huan-Huan adalah seorang reinkarnator. Kau seharusnya tidak berpikiran liar. Tak peduli bagaimana Ying Huan-Huan berubah, dia akan selamanya menjadi putriku. Bahkan jika dia benar-benar terbangun, orang di masa hidup ini akan tetap menjadi orang yang bertanggung jawab. Ying Xuanzi berbicara sambil tersenyum seolah dia menyadari pikiran Lin Dong. Meskipun Huan-Huan adalah seorang reinkarnator,
itu mungkin merupakan hal yang baik dari sudut pandang sekte. Namun, dari sudut pandang seorang ayah, aku hanya ingin dia menjadi gadis biasa. Dengan begitu, aku akan memiliki kemampuan untuk melindunginya. Dia juga bisa bertindak sesuka hatinya dan tidak perlu memikul beban apapun. Aku juga bisa mendukungnya dan melindunginya. Hati Lin Dong sedikit bergetar. Dia melihat senyuman di wajah Ying Xuanzi dan hatinya merasakan sedikit penyesalan. Dia seharusnya tidak meragukan pemikiran seorang ayah. Ying Xuanzi tersenyum dan melambaikan tangannya saat melihat ekspresi permintaan maaf di wajah Lin Dong. Setelah itu, dia menepuk bahu Ren Yuanzi dan berkata, "Selain itu, kamu telah melakukan hal ini dengan cara yang sangat indah. Ini benar-benar meredakan amarah seseorang." Kamu seharusnya melihat ekspresi marah di wajah Ren Yuanzi saat itu. Masalah ini hanya terjadi karena mereka memilih untuk campur tangan. Kami hanya mengincar air liur yang menyeduh spiritual inti bumi. Selain itu, merekalah yang menyerang kami terlebih dahulu. Tidak ada gunanya bagi kami untuk menyerah pada saat itu. Dalam hal ini, kami hanya bisa menghabisi mereka. Lin Dong mengangkat bahunya dan tertawa. Temanmu Celestial Demon Marten itu sangat kuat. Saat ini, sepertinya dia belum memulihkan kekuatan penuhnya. Sepertinya dia adalah individu yang luar biasa bahkan di suku Celestial Demon Marten. Kamu benar-benar memiliki jaringan pertemanan yang luas. Celestial Demon Marten dan Heavenly Devil Tiger. Mereka berdua adalah suku terkuat di dunia binatang iblis. Ying Xuanzi tertawa dengan makna yang lebih dalam. Master Sekte tidak akan membeda-bedakan mereka berdasarkan identitas mereka, kan? Lin Dong merentangkan tangannya dan berkata, "Saya mendengar Wu Dao menyebutkan bahwa alasan Anda memilih Dao Sekte saat itu, sebagian besar karena kedua teman Anda. Jika saya menyimpan dendam terhadap mereka, apakah itu akan membuat Anda menjauh? Murid yang luar biasa, bahkan saya enggan melakukannya." Ying Xuanzi tertawa. "Kalau dilihat sekarang, sepertinya pilihanku saat itu cukup bijaksana. Jika sekte lain, kemungkinan besar tidak akan berakhir seperti ini." Lin Dong membuka mulutnya dan tersenyum. Menjilat sepatunya yang tidak jelas menyebabkan Ying Xuanzi tertawa. "Masih ada waktu 1 bulan lagi sebelum kompetisi sekte besar. Kamu harus diam-diam tetap berada di sekte untuk berlatih selama periode waktu ini." "Ya." Lin Dong mengangguk. Kekuatannya telah meningkat pesat selama perjalanan ini dan dia membutuhkan waktu untuk mencernanya juga. "Pergilah. Selain itu, ingatlah untuk tidak membocorkan berita tentang Huan-Huan sebagai reinkarnator. Jika gerbang Yuan menyadarinya, mereka mungkin akan menyerang Huan-Huan secara diam-diam. Lagi pula, begitu dia terbangun, dia akan menjadi luar biasa." Ying Xuanzi mengingatkan. "Ya, murid ini mengerti." Lin Dong mengangguk. Setelah itu, dia melihat Ying Xuanzi melambai padanya. Dia segera membungkuk sebelum berbalik dan bergegas keluar dari gunung ini. Setelah kepergian Lin Dong, seluruh gunung ini kembali menjadi sunyi. Ying Xuanzi berdiri dengan tangan di belakangnya. Lama kemudian, dia akhirnya menghela nafas tak berdaya. "Apakah kamu tidak menyadari bahwa Ying Huan-Huan adalah seorang reinkarnator? Mengapa kamu masih mendesah seperti ini?" Ruang di belakang Ying Xuanzi bergetar sedikit sebelum seorang tetua berambut putih berjubah biru muncul. Yang terakhir bertanya sambil tersenyum. "Hanya saja aku tidak pernah menyangka dia akan melakukan kontak dengan jiwa yang bereinkarnasi itu secepat ini." Ying Xuanzi menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Karena dia telah melakukan kontak dengan jiwa yang bereinkarnasi itu, kemungkinan besar kemungkinan kebangkitannya di masa depan akan cukup tinggi. Sekarang, aku hanya bisa berharap gadis itu tidak akan berubah terlalu drastis." Mengubah peri kecil, yang bahkan tidak bisa berdiam diri sejenak, menjadi putri es adalah sesuatu yang bahkan tulang lamaku pun tidak tahan. Pria tua berjubah biru itu membelai janggutnya. Dia berpikir sejenak dan tertawa getir. Agak sulit baginya membayangkan ekspresi dingin dan acuh tak acuh Ying Huan-Huan di masa depan. "Kami hanya bisa terus mengamati, semoga gadis ini akan mampu menekan jiwa yang bereinkarnasi itu di masa depan. Kalau tidak..." Ying Xuanzi menggelengkan kepalanya. Desahan yang agak khawatir perlahan menyebar ke seluruh gunung ini. Setelah kembali ke Desolate Hall, Lin Dong secara alami ditegur oleh Chen Zhen dan Wu Dao atas kepergiannya selama periode waktu ini. Namun, terlihat jelas bahwa mereka tidak terlalu kecewa.
Ini karena mereka tersenyum sampai tidak bisa menutup mulut ketika mereka menyadari bahwa kekuatan Lindong telah meningkat pesat setelah perjalanan ini. Oleh karena itu, teguran mereka sama sekali tidak berdampak apapun. Lindong sekali lagi terdiam pada periode waktu berikutnya. Dia biasanya melakukan retret atau pergi ke aula seni bela diri untuk berkeliaran. Chen Zhen dan Wu Dao tentu saja merasa cukup puas saat melihatnya membenamkan dirinya sepenuhnya dalam pelatihan. Saat hari-hari berlalu dengan tenang satu demi satu, suasana di dalam Sekte Dao sekali lagi berubah menjadi tegang. Banyak murid bertindak seolah-olah mereka akan menghadapi musuh besar. Murid-murid luar biasa dari 4 aula itu semuanya berusaha sekuat tenaga untuk berlatih dalam upaya meningkatkan diri mereka sendiri. Alasannya tentu saja karena kompetisi sekte besar yang akan segera tiba. Selama beberapa kompetisi sekte besar terakhir, Sekte Dao pada dasarnya sepenuhnya ditekan oleh gerbang Yuan. Terakhir kali, kakak perempuan senior Sky Hall meninggal. Orang itu juga adalah kakak perempuan Wang Yan dan hal itu telah membuat marah setiap murid di Sekte Dao. Kemungkinan besar jika itu karena eselon atas di Sekte Dao telah menekannya, kemungkinan besar akan terjadi pertempuran besar antara kedua belah pihak. Kebencian ini jelas tidak akan mereda. Seiring berjalannya waktu, kebencian ini juga berangsur-angsur menetap, menunggu sumber penyulutnya. Jelas sekali, penyalaan ini adalah kompetisi sekte besar yang akan datang. Ini karena seseorang tidak akan disalahkan apapun metode yang digunakan di tempat itu. Banyak murid Dao sekte menunggu dengan tenang. Mereka sedang menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Saat ini, kesempatan itu akhirnya tiba. Waktu berlalu dengan cepat hari demi hari di tengah suasana tegang di dalam Sekte Dao. Jika kompetisi aula sebelumnya dianggap meriah, suasana saat ini benar-benar awal dari badai. Ini karena semua orang tahu bahwa kompetisi sekte besar bukan lagi sekadar sesi perdebatan antara senior dan junior. Tempat itu penuh dengan bahaya. Jika seseorang ceroboh, dia akan mudah mati. Selain menghadapi monster-monster ganas di wilayah Unique Devil, seseorang juga harus selalu waspada terhadap serangan diam-diam yang dilakukan oleh murid-murid dari sekte super lainnya. Jika seseorang ingin bertahan hidup di lingkungan itu, tidak hanya diperlukan kerjasama yang erat dalam timnya, tetapi mereka juga perlu menjadi kuat. Jika tidak, sebuah kesalahan tidak hanya akan membuat seseorang terbunuh, tapi mungkin juga akan melibatkan temannya. Menghadapi bahaya dan tekanan itu, suasana di dalam Sekte Dao selama periode waktu ini tidak diragukan lagi, bahkan lebih menyesakan dibandingkan sebelum kompetisi aula. Lindong duduk di tebing dekat Sungai Pil. Gelombang demi gelombang kekuatan Yuan alami yang dahsyat terus melonjak dari sekelilingnya sebelum akhirnya mengalir ke tubuhnya. Ada suara aliran sungai samar yang keluar dari dalam tubuhnya. Di bawah Lindong ada platform berukuran 10.000 kaki. Pada saat ini, setidaknya ada 10.000 murid Dao Sekte yang duduk diam di atasnya. Yuan power yang besar dan kuat mengalir di dalam platform. Akhirnya, benang merahnya diserap oleh para murid ini. Jika kita membahas kekuatan individu, murid-murid ini mungkin tidak dianggap sebagai elit. Namun, dengan barisan yang begitu besar, momentum penyerapannya cukup menarik untuk disaksikan. Lindong mengamati pemandangan luas dan dahsyat di bawah sebelum dia segera meregangkan pinggang malasnya. Sejak dia kembali ke Dao Sek, dia biasanya cukup santai. Meskipun dia tidak berhemat dalam latihannya yang biasa, sebagai salah satu murid langsung senior, Lindong tidak perlu berpartisipasi dalam sesi latihan kolektif ini. Sebagian besar pelatihannya dilakukan sendiri. Setelah meregangkan pinggang malasnya, mata Lindong tiba-tiba menyapu ke arah kanannya. Dia kemudian melihat sosok manusia yang dikenalnya duduk di atas batu tidak jauh dari situ. Pedang hitam berat di punggungnya menyebabkan sosok ini tampak sangat kesepian. Datang untuk bicara, Wang Yan berbicara dengan lemah. Dia juga menoleh ketika melihat mata Lindong menatap ke arahnya. Lindong ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini sebelum akhirnya mengangguk. Tubuhnya bergerak dan dia menghapusnya sebelum duduk di samping Wang Yan. Duduk di samping Wang Yan, Lindong melirik wajah yang dipenuhi janggut dan luka. Dia mungkin cukup tampan di masa lalu. Namun, dia tampak sangat tua dan getir sekarang. Saya mendengar bahwa kelompok Anda membunuh penatua gerbang Yuan dan 2 jenderal jiwa. Wang Yan menoleh dan menatap Lindong.
Pada saat ini, matanya yang awalnya tanpa jiwa memiliki emosi yang sangat panas mengalir di dalamnya. Lin Dong terkejut sesaat. Selain Ying Xuanzi, dia tidak pernah memberitahu orang lain tentang apa yang terjadi. Bagaimana Wang Yan mengetahuinya? Huan memberitahuku, dia sepertinya khawatir aku akan membencimu karena insiden selama kompetisi aula. Oleh karena itu, dia diam-diam datang dan memberitahuku. Wang Yan menjelaskan. Lin Dong terdiam. Segera, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Gadis itu tidak pernah muncul di hadapannya sejak dia kembali ke Daosek. Dikabarkan bahwa dia diseret secara paksa oleh kakak perempuannya untuk melakukan retret dan berlatih. Tanpa diduga, dia benar-benar memberitahu Wang Yan tentang hal ini. Namun, niat baiknya masih membuat Lin Dong sedikit tersentuh. Dia telah meremehkan kemurahan hati senior Wang Yan. Lin Dong tertawa. Dia memahamiku dengan sangat baik. Alasan dia melakukan ini mungkin karena dia khawatir. Wang Yan menjawab dengan suara lemah. Lin Dong tertegun tapi dia tidak tahu bagaimana dia harus membalasnya. Makanya, dia hanya bisa diam. Permasalahan kali ini benar-benar menggembirakan. Aku sudah berkutat di luar selama bertahun-tahun, tapi murid-murid Yuan Gate yang kubunuh bukanlah hal yang berarti. Dibandingkan dengan tetua dan 2 jenderal jiwa yang kalian habisi, hal ini tidak layak untuk disebutkan. Wang Yan membuka mulutnya dan tertawa. Matanya tampak merah. Itu hanya karena ada seorang teman yang ikut serta. Dengan kekuatanku saat ini, aku masih belum bisa membunuh seorang ahli di tahap kehidupan misterius tingkat lanjut. Lin Dong menggelengkan kepalanya dan berkata. Wang Yan mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum berbicara. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu bisa dianggap luar biasa bahkan di antara anggota generasi muda Sekte Super di wilayah Suan Timur. Namun, masih ada kesenjangan jika dibandingkan dengan murid-murid terbaik di Gerbang Yuan. Wang Yan senior mengacu pada 3 raja kecil di Gerbang Yuan. Lin Dong menyipitkan matanya dan bertanya dengan lembut. Raja Yuan kecil, Raja Ling kecil, Raja Lei kecil. Mereka bertiga diajari secara pribadi oleh 3 pemimpin di Gerbang Yuan dan mereka adalah anggota generasi muda terkuat di Gerbang Yuan. Dari sudut pandang tertentu, mereka dapat dianggap sebagai anggota generasi muda terkuat di seluruh wilayah Suan Timur. Mereka kemungkinan akan menjadi ancaman terbesar kita dalam kompetisi sekte besar yang akan datang. Warna gelap dan tegas melintas di mata Wang Yan saat dia berkata perlahan. Seberapa kuat ketiga raja kecil ini? Lin Dong meringkuk dan bertanya. Mereka bertiga pernah bertukar pukulan dengan ahli tahap kehidupan misterius. Meskipun mereka tidak menang, mereka mampu mundur tanpa terluka, jawab Wang Yan lemah. Murid Lin Dong mengeras. Bahkan saat ini dia hanya bisa mundur ketika menghadapi seorang ahli di tahap kehidupan misterius. Ini karena keduanya berada pada level yang sangat berbeda dan akan sangat sulit baginya untuk memaksa dirinya bertukar pukulan dengan ahli seperti itu. Ketiga raja kecil itu sebenarnya mampu mencapai hal ini. Sepertinya mereka memang layak menjadi murid pribadi dari 3 ketua sekte di Gerbang Yuan. Saya pernah bertukar pukulan dengan Raja Lei kecil, Lei Qian. Wang Yan menunduk dan berkata. Oh, apa yang terjadi pada akhirnya? Lin Dong mengangkat alisnya dan bertanya. Wang Yan terdiam beberapa saat sebelum dia segera membuka kancing kemejanya. Segera, Lin Dong melihat ada luka bekas telapak tangan yang mencolok di dada Wang Yan. Ada banyak bekas luka kecil di tepi bekas telapak tangan, yang tampaknya terbakar api. Meskipun bekas luka di telapak tangan ini sudah sangat berkurang, Lin Dong masih bisa menyimpulkan betapa seriusnya luka yang diderita Wang Yan saat itu. Telapak tangan itu mungkin cukup untuk membunuhnya. Sebuah pukulan sebagai ganti telapak tangan. Namun, setelah telapak tangan ini, aku akhirnya terluka parah, sementara dia masih bisa bertarung. Jika bukan karena aku cepat melarikan diri, aku mungkin sudah mati di tangannya. Wang Yan mengejek dirinya sendiri. Mata Lin Dong agak serius. Dia telah bertukar pukulan dengan Wang Yan dan jelas menyadari betapa kuatnya Wang Yan. Namun, Raja Lei kecil itu, Lei Qian mampu mengalahkan Wang Yan. Kekuatannya, sepertinya telah mencapai puncak tahap 9 Yuan Nirwana. Bahkan mungkin saja tubuhnya mulai membentuk ki kehidupan dan dia telah menyentuh pintu masuk tahap kehidupan misterius. Di antara 3 raja kecil di Gerbang Yuan, Lei Qian hanya menduduki peringkat ketiga.
Di atasnya, masih ada Raja Ling kecil dan Raja Yuan kecil. Ekspresi Wang Yan muram saat dia perlahan menjelaskan. Bahkan dia hanya berada di peringkat ketiga. Lindong meringkuk mulutnya. Keseriusan di matanya menjadi semakin pekat. Sekte Dao biasanya ditindas oleh gerbang Yuan. Hanya dari segi kualitas muridnya saja, murid tersebut jauh melampaui murid sebelumnya. Kali ini, bahkan jika kamu termasuk di dalamnya, hanya ada 3 murid Sekte Dao yang bisa menyaingi ahli tahap 9 Yuan Nirvana. Bahkan jika kita mengecualikan 3 raja kecil dan mengecualikan 2 jenderal jiwa yang kamu bunuh, setidaknya ada 6 orang yang berada di tahap 9 Yuan Nirvana. Lindong tertawa getir. Tidak hanya kualitasnya yang lebih rendah, tetapi juga kesenjangan yang besar dalam hal kuantitas. Sepertinya kompetisi sekte besar yang akan datang tidak memberikan hasil yang baik bagi Sekte Dao kita. Lindong menghela nafas. Dia lalu bertanya, selain 3 raja kecil di gerbang Yuan, apakah ada individu yang menyusahkan dari 6 sekte super lainnya? 6 sekte super besar lainnya juga tidak mudah menyerah. Kekuatan murid-murid mereka tidak akan kalah dengan Sekte Dao kita. Namun, orang yang paling menonjol di antara mereka kemungkinan besar adalah Ling Qingzu dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Ling Qingzu. Tangan di bawah lengan Lindong pada dasarnya terkepal seketika. Tubuh lurusnya pun tiba-tiba menegang sesaat. Dia jelas tidak bisa tetap tenang dan acuh tak acuh ketika mendengar namanya. Wang Yan melirik Lindong dengan cara yang aneh. Jelas, dia merasakan perubahan pada tubuh yang terakhir. Namun, dia tidak menyelidikinya. Yang dia lakukan hanyalah mengatakan, reputasi Ling Qingzu di kalangan generasi muda di wilayah Suan Timur tidak kalah dengan 3 raja kecil di gerbang Yuan. Dia juga seorang jenius yang sangat langka dan dia telah dipilih oleh kepala istana dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga untuk menjadi murid terakhirnya. Saat itu, Xiao Xiao pernah bertukar serangan dengan Ling Qingzu. Namun, dia dikalahkan oleh Ling Qingzu. Namun, hubungan antara Sekte Dao dan Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga cukup baik. Kecuali terjadi kecelakaan besar, kemungkinan besar mereka tidak akan menyerang kita. Tentu saja, jika kita bisa bergabung dengan mereka, itu akan menjadi kabar baik bagi kita. Ling Qingzu sangat kuat. Setidaknya, Raja Lei kecil itu, Lei Qian, tidak akan bisa menandinginya. Wang Yan tampak mengejek dirinya sendiri ketika dia membicarakan hal ini. Meskipun kedua belah pihak tidak dianggap musuh, Ling Qingzu jelas tidak akan ikut campur dalam dendam antara Sekte Dao dan gerbang Yuan. Paling-paling, dia hanya akan berdiam diri. Tidak membantu salah satu pihak sudah merupakan hal terbaik yang bisa dia lakukan. Lindong menyeringai dan mengangguk. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Saat ini, awan badai melayang dari cakrawala sebelum akhirnya menutupi seluruh langit. Saya sangat menantikannya. Langit menjadi sedikit lebih gelap. Namun, Wang Yan bisa mendengar tawa lembut yang dikirim dari samping telinganya. Dia memiringkan kepalanya sedikit sebelum melihat pemuda di sampingnya mengangkat sudut mulutnya membentuk lengkungan. Panas dan tajam. Selain itu, sepertinya ada sedikit antisipasi. Ling Qingzu, apakah kamu masih ingat pemuda lembut dari Kekaisaran Yan Agung itu? Pada saat ini, alun-alun besar di puncak gunung yang menjulang tinggi di tengah-tengah Sekte Dao memiliki banyak murid Sekte Dao yang diam-diam berdiri di atasnya. Mata mereka mengandung jejak rasa hormat dan iri hati saat mereka melihat ke tengah alun-alun. Beberapa ratus murid berdiri dengan tertib di tempat itu. Gelombang demi gelombang fluktuasi kekuatan Yuan yang besar menyebar dari tubuh mereka seperti air banjir sebelum melanda seluruh alun-alun. Setiap orang dari mereka setidaknya telah mencapai 6 tahap Yuan Nirvana dan mereka adalah murid paling menonjol dari 4 aula. Pada saat yang sama, mereka juga akan mewakili Sekte Dao di kompetisi sekte besar mendatang. Kualifikasi ini membuktikan bahwa mereka adalah yang terbaik di antara murid-murid saat ini di Sekte Dao. Beberapa sosok berdiri tepat di depan para murid ini. Lindong juga salah satunya. Di belakangnya ada Jiang Hao, Pang Tong dan murid langsung senior lainnya dari Desolate Hall. Mata orang-orang ini dipenuhi rasa hormat yang tidak bisa disembunyikan, ketika mereka melihat sosok kurus di depan mereka. Setelah pertarungan di kompetisi aula, reputasi Lindong di dalam Sekte Dao tak diragukan lagi telah mencapai puncaknya. Tidak hanya para murid dari Desolate Hall yang mematuhi setiap perintahnya,
namun bahkan beberapa murid langsung senior dari 3 aula lainnya juga merasakan kekaguman yang tulus terhadapnya. Kompetisi sekte besar akan segera dimulai. Tentu saja, Sekte Dao juga mulai mengkonsolidasikan anggotanya saat mereka bersiap menuju ke wilayah Unique Devil dalam kelompok besar. Lin Dong berdiri di posisi pemimpin di antara kelompok itu. Matanya mengamati sekelilingnya dengan bosan. Setelah itu, dia melihat Ying Huan yang berada di depan kelompok Sky Hall tidak jauh dari situ. Wanita muda itu jelas juga memperhatikan tatapan mata Lin Dong yang mengembara. Segera, senyuman menawan yang jelas muncul di wajah cantiknya. Sikapnya yang mempesona menyebabkan sejumlah murid melemparkan tatapan iri ke arah Lin Dong. Meskipun mudah bagi Ying Huan untuk menjadi dekat dengan murid-murid lain, siapapun yang memiliki mata tajam dapat mengetahui sikap yang sedikit berbeda yang dimiliki wanita muda itu ketika berhadapan dengan Lin Dong. Lin Dong juga tersenyum pada Ying Huan. Dia baru saja hendak berbicara ketika suara angin kencang muncul di panggung tinggi di depan mereka. Setelah itu, beberapa sosok mendarat di atasnya. Yang di depan adalah Master Dao Sekte, Ying Xuanzi. Di belakangnya, ada kepala balai dan wakil kepala balai dari 4 aula. Percakapan pribadi di alun-alun segera terhenti ketika Ying Xuanzi muncul. Mata semua orang mengandung rasa hormat yang besar ketika mereka berhenti pada Ying Xuanzi yang berpakaian putih dan anggun. Ying Xuanzi berdiri di panggung yang tinggi. Matanya menatap murid-murid muda dengan mata panas membara di bawah. Segera, suaranya yang hangat seperti angin musim semi bergema di samping telinga semua orang di alun-alun. Sebagai murid Sekte Dao, kemungkinan besar semua orang sudah familiar dengan bahaya dan kekejaman kompetisi sekte besar. Kali ini bukan pertarungan persahabatan. Satu-satunya yang bisa kau dorong adalah sesama saudara seperguruanmu. Tidak banyak yang ingin kukatakan. Yang kuharapkan hanyalah jumlah orang yang pergi sama dengan jumlah murid yang kembali. Itu adalah harapan terbaikku. Suara Ying Xuanzi memiliki kesungguhan tambahan. Ekspresinya menjadi rumit ketika dia melihat murid-murid muda yang bersemangat itu. Dia sadar bahwa wajah murid-murid ini pasti akan semakin tidak berperasaan begitu mereka kembali. Namun, teman-teman di samping mereka mungkin adalah harga yang harus mereka bayar untuk mempelajari ketegasan dingin itu. Seseorang pada akhirnya harus membayar harga untuk tumbuh dewasa. Kali ini, kepala aula dari 4 aula akan menemani kalian semua ke wilayah Unique Devil. Namun, saat memasuki wilayah Unique Devil, kalian akan sendirian. Apakah kalian semua sudah siap? Mata para murid di alun-alun itu penuh tekad dan sangat panas. Tak satu pun dari mereka punya niat untuk mundur. Senyuman muncul di wajah Ying Xuanzi saat melihat pemandangan ini. Setelah itu, dia berbicara dengan suara lembut dan lambat. Jika semua orang sudah siap, kalian semua harus pergi. Seluruh Sekte Dao akan menunggu kalian semua di sini untuk kembali dengan kemenangan. Semua orang di alun-alun memiliki ekspresi bersemangat yang tanpa sadar muncul di wajah muda mereka begitu kata-kata Ying Xuanzi terdengar. Kepala aula Sky Hall, Qi Lei juga melangkah maju pada saat ini. Setelah itu, dia melambaikan tangannya yang besar. 3 kepala aula lainnya juga bergegas ke udara. Swos. Murid-murid Dao Sekte di alun-alun juga bergegas ke udara setelah melihat ini. Formasi mereka cukup teratur. Setelah itu, mereka semua menundukkan kepala dan menangkupkan tangan sambil memandangi orang-orang yang berserakan di pegunungan. Murid-murid Sekte Dao yang padat di pegunungan sekitarnya juga menangkupkan tangan mereka ke arah langit. Segera setelah itu, gelombang seperti suara gemuruh rendah bergema di tempat itu. Senior, bawalah kemuliaan bagi Sekte Dao kami. Raungan rendah bergemuruh dan menyebar, menyebabkan langit sedikit berguncang. Di saat yang sama, hal itu juga menyebabkan darah segar di dalam tubuh seseorang tiba-tiba mendidih. Lin Dong menghembuskan napas dalam-dalam. Adegan di depannya ini bahkan menyebabkan dia tanpa sadar merasa impulsif seolah-olah darah panas mengalir ke kepalanya. Dalam sekejap, suara hembusan angin yang deras terdengar dengan cara yang memekakkan telinga. Akhirnya, sekelompok besar orang seperti sekelompok awan badai ketika mereka dengan cepat meninggalkan Dao Sect seperti angin menyapu awan. Berdiri di panggung yang tinggi, ketika Ying Xuanzi melihat sekelompok besar sosok itu dengan cepat pergi, tangan di bawah lengan bajunya tanpa sadar mengencang perlahan.
Sekte Dao mereka menderita kerugian besar selama kompetisi sekte besar sebelumnya. Dia bertanya-tanya apa hasilnya kali ini. Kali ini, total 300 orang dari Sekte Dao kami berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar. Mereka dapat dianggap sebagai murid paling menonjol yang dipilih dari 4 aula. Di udara, Lindong terbang di depan para murid dari Desolate Hall. Karena sekte lain sedang bergegas, kemungkinan istana kemurnian tertinggi 9 surga juga akan muncul. Mata Lindong memandang ke kejauhan. Sosok yang bangga muncul sekali lagi dalam pikirannya. Ketika dia bertemu dengannya di Gunung 100 Kerajaan dan menyadari kesenjangan besar di antara mereka, Lindong memilih untuk menyembunyikan identitasnya. Dia pernah berkata bahwa dia akan memiliki kualifikasi agar dia menganggapnya serius saat dia muncul di hadapannya lagi. Sekarang, dia sudah memiliki kualifikasi. Dia bisa dianggap sebagai salah satu anggota generasi muda elit di wilayah Suan Timur dan dia tidak takut menghadapi salah satu dari mereka, bahkan dalam pertarungan hidup dan mati. Tentu saja ini termasuk 3 raja kecil di gerbang Yuan. Ling Qingzu, sudah 5 tahun, mari kita bertemu langsung kali ini. Tinju di bawah lengan Lindong perlahan mengencang. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Lengkungan di sudut mulutnya menjadi semakin padat. Kali ini, itu akan menjadi pertemuan para elit.